Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 30 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Demikianlah firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikianlah firman Tuhan. Baik, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 30 Juni 2024, menjumpai kita semua, khususnya di Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-33. Di ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi jawaban yang lemah lembut adalah meredakan kegeraman. Jadi orang yang lemah lembut perkataannya, tentu yang mendengarnya juga tidak emosional, ya. Karena yang bicara itu adalah kuasa Roh Kudus, bukan kuasa manusia. Ya, ini luar biasa firman Tuhan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita semua, ya. Jadilah orang yang lemah lembut. Ya. Tuhan Yesus saja lemah lembut, apalagi kita. Ya. Tuhan memberi kita contoh. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bersyukurlah kita punya Tuhan Yesus. Ya, sungguh luar biasa. Jadi ini firman Tuhan kasih ingat kita semua. Ya. Perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi perkataan yang kasar, pedas, tentu yang mendengarnya pasti marah, emosi. Ya, Bapak Ibu saudara. Jadi kita harus sebelum bicara kita mikir dulu, ya, supaya enak juga yang menerimanya. Lebih bagus kita berkata-kata firman Tuhan, ya, menyampaikan, sampaikan firman Tuhan kepada orang-orang, ya, supaya mereka tahu. Ya, ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi bersuka citalah kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Utamakan Tuhan di dalam segala hal. Ya. Kemudian Amsal 15 ayat yang ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya. Jadi mata Tuhan itu ada di segala tempat. Dia mengawasi orang jahat dan orang yang baik. Ya. Jadi walaupun kita bekerja di suatu tempat, ya, majikan tidak ada, tetapi mata Tuhan ada di sana. Dia melihat ini kerjanya benar, jujur, ya, apa tidak. Sebab orang yang benar hidup pasti diberkati Tuhan, jujur dan terpercaya. Ya. Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi yang tidak dipercaya akan dihukum. Ya. Jadi kita harus ingat, ya, hidup secara Tuhan. Ya Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di ayat yang ke-9, ya, Amsal 12 ayat yang ke-9, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihi. Jadi kalau kita kejar kebenaran, pasti kita dikasihi Tuhan. Sudah ada jaminannya. Tuhan mengasihi orang yang jalannya benar. Ya. Jalan benar itu penting. Orang hidup dalam Tuhan pasti jalannya benar. Ya. Karena dia takut akan Tuhan. Ya, Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat yang ke-20, ya, di ayat yang terakhir, Amsal 12 ayat yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat,
dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi orang yang rendah hati itu dia sudah mendahului kehormatan. Ya. Kita rendah hati, orang lain menghargai kita, menghormati kita. Apalagi kita bawa dalam Tuhan. Ya. Kita bawa firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur. Ya. Saya bisa mengikuti suara Tuhan di dalam hati saya. Ya. Dia menggerakkan saya untuk berkata-kata, berdoa, baca Alkitab setiap hari, merenungkan kitab Taurat siang dan malam, bertindak hati-hati maka kamu akan berhasil dalam Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya. Jadi kita harus ya, bangga punya Tuhan Yesus, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua di Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3. Ya. Jadi jangan mengabaikan didikan. Ya. Kalau ada yang menegur kita harus mendengar. Karena Tuhan pakai siapa aja bisa. Ya. Mendidik kita. Ya, supaya kita sadar, bertobat, lahir baru. Jadi orang Kristen harus lahir baru. Ya. Lahir lama itu buang semua itu, misalnya tipu-tipu, iri-iri. Ya. Dan lain sebagainya. Roh-roh sombong, roh kiki. Itu lahir lama semua itu. Pakailah lahir baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi kita harus lahir baru dengan Tuhan Yesus. Ya. Pasti kita diberkati. Pertama, kesehatan kita dijamin. Sakit, berdoa sembuh. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus di hati kita. Bapak kita Tuhan Yesus. Ya, jadi bacalah Alkitab. Ya. Saya setiap hari baca Alkitab bisa dapat 70 pasal, 80 pasal, ya. Supaya iman kita dikuatkan. Ya. Dimanapun kita berada. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi andalkan Tuhan. Ya. Dimanapun kita berada. Ya Bapak Saudara-saudara yang saya cinta dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi hidup harus benar-benar nyata. Ya. Ada kasih Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi menutup ayat firman Tuhan di Amsal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-3. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.